Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini lanjutan yaitu bagaimana menjadi seller yang waras. Era sekarang adalah era digitalisasi. Kemudian muncul sekali model-model gig economic. Gig economic itu sejenis website-website atau platform atau aplikasi yang sistemnya itu kalian bekerja tidak tetap, ya, kerja sistem lepas serabutan, ya. Kemudian ketika kerjaan sudah selesai, baru uang itu cair. Dan uang yang Anda dapat itu dipotong dengan biaya layanan dan sejenisnya. Sehingga hasil yang Anda dapat itu berkurang. Nah, itu kenapa? Karena Anda tidak mau bergerak lebih ekstra. Anda ingin cara instan. Akhirnya Anda minta tolong menjadi mitra bagi sebuah perusahaan itu untuk membawakan kepada Anda pelanggan. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk waras. Ya. Kalau orang itu jadi pemarah, temperamen, emosional, psikopati, atau narsistik, atau Machiavellism, itu sulit diajak untuk negosiasi. Ya, kalau skala masalah kepribadiannya itu berat sekali. Saya menemui orang-orang yang NPD itu sulit sekali diajak berbicara. Ya. Kemudian saya menemui orang yang psikopati, ya, tidak punya feeling, ya, mudah menghina orang lain, ya. Hanya melihat wajah saya saja dia sudah menghina saya, ya. Belum berbicara apa-apa gitu. Jadi sulit, ya, diajak untuk saling berdiskusi, berdialog pada hal-hal yang sepele, apalagi hal-hal yang sifatnya penting seperti hal ekonomi sekarang. Nah, bagaimana caranya ketika Anda melakukan pekerjaan gig ekonomik seperti di Shopee, ya, atau di jualan di Shopee, atau jadi drivernya Shopee, atau jadi kurir, dan atau jadi driver, ya, driver ojek, atau bekerja di Superprof, ya, jadi guru, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya ini. Nah, Anda perlu yang namanya kartu bisnis. Ya, kartu bisnis ini sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Ya, tidak boleh diremehkan. Saya dulu sudah pengalaman kerja ketika usia saya 18 tahun. Saya sudah mulai bekerja. Jadi saya mengetahui pentingnya kartu bisnis. Walaupun sekarang era sudah digital, serba ada HP, komputer, dan sejenisnya. Tetapi kartu bisnis masih tetap dibutuhkan. Apa tujuan dan fungsi kartu bisnis itu? Nah, suatu hari saya menemui ada kartu, ya, itu digantung di atas pagar. Kemudian saya ambil kartu itu dan ternyata kartu itu tertulis sedot WC. Hubungi Fulan, ini nomor WhatsApp-nya. Bahkan dia menaruh akun Facebook-nya di situ. Ya, jadi dia menaruh nomor WA dan nomor Facebook-nya di situ. Jadi ini sedot WC. Ya. Dia membagikan kartu ini selalu, ya, tiap sebulan sekali, kadang 2 kali, ya. Jadi dia gantungkan, dia tinggal, ya. Dia gantungkan di atas rumah atau dia tempel di atas apa itu namanya? Tiang listrik, ya.
Tapi sekarang aku lihat mereka lebih sering menggantungkannya di atas pagar. Pentingnya kartu bisnis ini adalah untuk apa? Untuk mengkoneksikan bisnis kita, pekerjaan kita, jasa kita kepada orang lain. Jadi fungsinya untuk koneksi. Jadi belum sampai jualan, belum. Ya. Itu koneksi. Misalnya, Anda sebagai supir Gojek. Kemudian ketika pelanggan Anda sudah turun dari sepeda, kemudian sudah membayar, kemudian Anda kasih kartu itu. Ini kartu nomor saya. Kalau Anda butuh antar jemput secara offline, saya melayani. Ini nomor saya. Atau perlu belanja, titip, bisa hubungi saya. Jadi secara offline. Ya, secara offline. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh. Itu di bidang jasa pengantaran, ya, driving. Bisa itu taksi, mobil, ya, travel, itu pakai kartu. Dan itu sangat efektif, ya. Ini sangat efektif. Dan beberapa orang yang saya temui driver online itu melakukan hal ini. Dan dia mendapatkan pelanggan terus. Hampir tiap hari dia mendapatkan pelanggan offline. Sehingga dia bisa membayar kebutuhan rumahnya. Kemudian tidak harus Anda memberikan kartu di bidang jasa itu saja. Misalnya Anda tukang. Ya. Anda tukang, Anda bisa membuat kartu satu lagi. Jadi kartu bidang drive, ya, drive, atau kartu ditambahi kartu bidang pertukangan. Nah, pertukangan Anda bisa membangun rumah, renovasi rumah, ya, Anda buat kartu itu. Ini. Atau Anda bidang jasa lain-lain selain itu. Mungkin kursus Inggris, atau kursus komputer, atau servis, atau apa. Jadi ketika Anda naik mobil Grab, atau Anda naik angkutan, atau Anda bertemu dengan orang di pasar atau meeting, ya, ketika berkoneksi dengan dia, ya, Anda memberikan kartu ini sebagai identitas koneksi Anda. Ini kartu saya, kartu bisnis saya. Ya, jadi saya paham di bidang ini, saya paham di bidang ini. Misalnya punya 2 kartu, kartu bidang ini A, bidang B, kasih 2 kartu itu, lebih bagus. Punya 3 bidang, buat 3 jenis kartu. Ya. Punya 4 bidang, buat 4 jenis kartu. Ini bagus, ya. Ini lebih bagus. Jadi jangan hanya 1 kartu, buat 4 kartu sekalian. Bisa 5 bidang, bagus, 5 kartu. Ya. Tujuannya ini apa? Untuk menambah koneksi. Semakin Anda menambah koneksi, semakin Anda bisa menambah jumlah. Kemungkinan besar orang itu untuk membeli produk Anda. Seperti itu ya. Jadi jangan hanya sibuk scroll TikTok, membuang waktu, atau sibuk scroll reel, membuang waktu, ya. Kemudian scroll apa itu YouTube, video pendek, ya. Ini adalah semacam wafer ya. Wafer, kalian tahu wafer? Wafer itu biskuit ya, sejenis biskuit ya, tetapi dia cetakannya itu sangat tipis. Kamu makan enak, tetapi kalau terlalu banyak membuat perut Anda kembung, tidak sehat. Seperti itu. Jadi Anda melihat video short itu tidak menambah kandungan di dalam tubuh Anda asupan. Yang terjadi adalah ketidakstabilan zat dalam tubuh. Nah, jadi melihat konten, ya, kalian cari manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan dilihat. Kalau perlu,
dihapus lagi, histori tontonannya direset ulang lagi supaya Anda memilih konten yang bagus, konten yang pragmatis, konten yang bisa diterapkan di kehidupan nyata ini. Karena hidup kita ini mengalami banyak sekali perubahan, kedepannya juga akan banyak perubahan. Maka dari itu saya men-share konten ini supaya kita menggunakan cara yang waras dalam melakukan ilmu transaksi, ya. Dan di video-video berikutnya insya Allah akan saya tunjukkan secara syariat Islam ini untuk orang-orang yang Muslim bagaimana menjadi seller Muslim yang sesuai dengan ridho Allah. Jadi apakah Allah ridho dengan bisnis yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan, apakah Allah ridho atau tidak? Allah itu ridho jika kita melakukannya dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, ya, seperti judi, horor, makan riba, ya, memanipulasi orang, ya, merugikan orang lain, ya, ini dengan ilmu-ilmu seperti itu, tipu muslihat, maka rezeki tidak barokah, ya. Atau misalnya cara cari uangnya sudah benar halal, tetapi meninggalkan sholat fardu, ya, itu juga dia tidak berkah hidupnya, ya. Dia karena rohaniyahnya dia itu dia rusak, ya. Dia hanya mencari hal jasmani, tetapi rohaniyahnya dia, ya, koneksinya dia dengan Allah itu sudah dia rusak. Maka dari itu Allah tidak ridho. Nah, kita tidak mau, ya, kita tidak mau bisnis seperti itu. Kita tidak mau menjadi seller seperti itu yang dimurkai Allah, ya. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi kita cari cara yang halal dan cara yang legal, ya. Sehingga tidak jatuh pada hal-hal kezaliman atau hal yang merugikan orang lain secara langsung. Sekian dari saya. Jadi ini salah satu contoh, yaitu kartu. Bisa pakai brosur, bagus. Tetapi kartu itu paling ringan kita bawa. Ya, misalnya keluar kota bawa 10 kartu, 20 kartu, ya. Kemudian taruh di saku. Ketemu teman, ketemu siapa, ini nomor saya. Ketemu teman baru, koneksi baru, kasih kartu itu, ya. Suatu saat perlu apa, bisa hubungi saya. Jadi seperti itu cara yang waras seperti ini, ya. Jadi jangan tenggelam Anda pada pembiaran, ya. E-commerce mensensor pelanggan Anda diem, ya. Padahal itu aset, ya. Data pelanggan itu adalah aset. Jangan biarkan disensor terus. Anda harus punya hak untuk tahu. Kemudian data pelanggan Anda itu juga aset. Nah, tujuannya apa? Untuk bagaimana caranya mereka kembali. Tentu bukan dengan cara kita ngirim WA, apa butuh order ini, enggak. Ya, bukan seperti itu. Kita cukup ngasih kartu. Yang penting kita sudah tahu alamatnya, dari kota mana. Oh ya, saya dari kota Malang. Cukup. Kita tidak perlu tahu secara detail. Lalu kita kasih kartu. Kalau butuh sesuatu, bisa order saya ketika di Surabaya atau ketika di Tuban atau di mana. Seperti itu. Kartu itu untuk koneksi. Yang koneksi itu bisa membuat terpancing orang itu untuk mengambil jasa Anda secara offline. Sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk kerja jadi Gojek atau Grabbag atau sejenisnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.